Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Miss Asma hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Semangat pagi pejuang matematika kelas 5, kelas 5A Uwais Al-Qarni. Selamat pagi. Kelas 5B Bilal bin Robah ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua lagi dengan semangat baru tentunya. Materi kita hari ini luar biasa. Ya, berkaitan dengan perbandingan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, Miss, sepertinya susah. Tidak, materi hari ini luar biasa. Tetap semangat ya. Nah, materi kita berkaitan dengan jarak, berkaitan dengan waktu, dan berkaitan dengan kecepatan. Oke, kalian yang biasa pergi ya perjalanan, nah kalian perlu ini ya, sangat bermanfaat sekali. Sudah siap? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran kita, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsung ya, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan kecepatan. Sudah siap semuanya? Luar biasa ya. Hari ini Miss punya rumus berkaitan dengan kecepatan. Nah, biasa dikenal dengan rumus JKW ya. Perhatikan ya, ini ada segitiga. Tanda ini bisa kalian artikan dibagi, kemudian tanda ini bisa kalian artikan dikali ya. Rumus awalnya kecepatan adalah ya, waktu atau segitiga JKW. Ya kan? Apabila yang ditanya kecepatan, maka huruf K ini kita tutup. Ya, kita tutup ya. Kalau kita tutup sehingga tinggal J dibagi W. Paham? Sehingga untuk mencari sebuah kecepatan, rumus yang kita gunakan adalah J dibagi dengan W. Jarak dibagi dengan waktu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Bagaimana kalau yang ditanya itu jarak? Nah, jarak berarti yang ditanya kita tutup. Ya, ini ya, J kita tutup. Iya. Kalau kita tutup berarti tinggal apa? K sama W. Sehingga untuk mencari jarak, rumusnya menjadi kecepatan dikali waktu. Paham ya? Alhamdulillah. Miss, kalau yang ditanya waktu bagaimana? Ya, waktunya kita tutup. Tinggal apa? Tinggal jarak dibagi dengan kecepatan. Ya, itu hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, jadi nanti kalau yang ditanya itu kecepatan, maka yang kecepatannya kita tutup sehingga rumusnya menjadi J dibagi W. Kalau yang ditanya adalah jarak, maka jaraknya kita tutup sehingga menjadi K dikali W. Ya. Kalau yang ditanya W banyak kita tutup. Tinggal apa? J dibagi dengan K. Alhamdulillah. Paham ya? Itu berkaitan dengan rumus kecepatan. Biar lebih mantap, kita masuk ke contoh soal. Sudah siap? Alhamdulillah. Contoh soal berkaitan dengan kecepatan. Perhatikan ya. Oke. Di sini Miss punya contoh. Pak Safik berkendara dari Solo ke Jogja yang berjarak 60 km dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatannya? Untuk menyelesaikannya sangat mudah. Kalian tinggal memasukkan dulu rumusnya. Masih ingat apa rumus mencari kecepatan? Iya, jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya berapa? 60 km. Kita masukkan 60 dalam waktu 2 jam. Waktunya berarti berapa? 2. Kita masukkan sehingga untuk mencari kecepatan 60 dibagi 2 berapa? 30 km per jam. Sangat mudah ya. Luar biasa. Yang perlu kalian lihat adalah rumus segitiga JKW. Yang ditanya kita tutup.
Oke, sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, Miss lanjutkan berkaitan dengan hubungan antara jarak dengan waktu. Tetap semangat, luar biasa. Yuk, kita lanjutkan ya. Ini dia. Hubungan jarak dengan waktu. Nih, Miss kasih contoh sederhana. Misalkan jarak kota A dan kota B 40 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Apabila jaraknya 80, maka ditempuh dalam waktu 2 jam. Setelah kita perhatikan dari contoh ini, dapat kita simpulkan bahwa apabila kita menggunakan notasi perbandingan, yuk kita perhatikan. Ini anggap ini A, ini B, ini C, dan ini D. Miss ulangi sekali lagi. Ini A, yang 40 ya. Yang satu ini Miss anggap B, yang 80 Miss anggap C, yang ada 2 Miss anggap D. Bisa kita tarik kesimpulan kalau pakai perbandingan A dibanding B itu hasilnya akan sama dengan C dibanding dengan D. Paham? Belum? Oke. Kalau belum nanti akan kalian pahami dalam bentuk soal cerita. Kalau seperti ini memang biasanya belum begitu paham. Nah, selain dengan notasi perbandingan, kita bisa juga menyimpulkan dengan notasi perkalian. Nah, ini perkalian silang. A, ini tadi apa yang 2? D ya. A dikali D, maka hasilnya akan sama dengan B dikali C. Sederhananya seperti ini. Ya, insya Allah sudah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke contoh. Nih, contoh yang pertama. Lengkapilah tabel hubungan antara jarak dan waktu berikut ini. Perhatikan di sini. Apabila jaraknya 40 kilo, dia membutuhkan waktu 1 jam. Kalau jaraknya 80 kilo, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, oke. Paham dengan soalnya? Luar biasa. Kalau sudah paham, kita masuk ke penyelesaian. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan notasi perkalian ataupun dengan notasi pembagian. Untuk soal ini, Miss mencoba dengan menggunakan notasi perkalian. A dikali D, maka hasilnya akan sama dengan B dikali dengan C. Kita masukkan 40 dikali D, maka sama dengan 1 dikali 80. 40 dikali D, maka hasilnya 80. D-nya berapa? Ayo berapa? 40 kali berapa yang hasilnya 80? 2. Iya, betul ya. Jadi, jika jarak 40 km ditempuh dalam waktu 1 jam, maka ketika jarak 80, maka waktu yang dibutuhkan adalah 2 jam. Di sini, Miss menggunakan notasi perkalian. Miss, boleh nggak menggunakan notasi pembagian? Tentu boleh dan insya Allah hasilnya akan sama. Mau dicoba yang notasi pembagian? Oke, Miss punya contoh yang kedua. Yuk kita simak bersama-sama. Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, untuk notasi pembagian Miss punya contoh seperti ini. Di sini dalam tabel ini dengan jarak 80 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, pertanyaannya, ketika jaraknya 120, berapa waktunya yang dibutuhkan? Nah, ini bisa menggunakan cara tadi. Notasi perkalian oke, notasi pembagian juga oke. Ya, Miss sekarang gantian menggunakan notasi pembagian, ya. A dibanding B hasilnya sama dengan C dibanding D. 80 dibagi 2 hasilnya sama dengan 120 dibagi D. Ya, 80 bagi 2 berapa? 40. Paham? 40 itu 120 dibagi berapa yang hasilnya 40? 3 ya. Miss ulangi sekali lagi.
Untuk menyelesaikan soal ini, Miss menggunakan notasi pembagian. 80 dibagi 2 hasilnya sama dengan 120 dibagi dengan D ini. Ya, 80 dibagi 2 hasilnya 40. 40 itu sama dengan 120 dibagi berapa kira-kira? Ayo bagi berapa? 3 ya. Jadi, ketika menempuh jarak 120 km, maka waktu yang dibutuhkan berapa? 3 jam. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Mungkin itu penjelasan Miss Asma berkaitan dengan hubungan antara kecepatan dengan menggunakan rumus CKW, kemudian hubungan antara jarak dan waktu bisa dengan menggunakan notasi pembagian maupun dengan menggunakan notasi perkalian. Ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi hari ini ya. Untuk tugas kita harus mencoba di halaman 67 nomor 1 sampai nomor 5. Oke, kita mencoba halaman 67 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Insya Allah kalian bisa ya. Tetap semangat walaupun sampai hari ini kalian masih belajar dari rumah. Oke, kita tutup pembelajaran matematika hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat, pejuang matematika yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat matematika.